Saat sedang duduk sendirian di kafe, seorang pelayan memberikan secari kertas pada Nara. Kertas itu berbunyi, "Jangan menoleh ke pria di ujung." Dan ketika Nara menoleh, jantungnya seolah berhenti berdetak. Apa yang sebenarnya terjadi? Sebelum memulai ceritanya, jangan lupa klik subscribe dan tuliskan di kolom komentar dari kota mana kalian menonton. Nara menghela napas. Jemarinya memutar-mutar sendok kecil di cangkir kopinya yang hampir dingin. Aroma kopi yang hangat dan samar-samar wangi vanila dari kue di etalase seolah berusaha menutupi ketegangan yang merayap di ruangan kecil itu. Kafe Senja Manis memang tidak besar, hanya terdiri dari 10 meja kayu minimalis dengan pencahayaan temaram yang diciptakan dari lampu gantung rotan. Namun, tempat ini nyaman, sunyi, cocok untuk perbincangan serius. Atau, seperti yang Nara alami, perbincangan tentang perpisahan. 5 bulan berlalu sejak perceraiannya disahkan, tetapi luka itu masih terasa baru. Sebagai seorang psikolog, Nara tahu benar mekanisme penyangkalan dan penerimaan. Namun menjalaninya sendiri adalah tantangan lain. Siang ini, ia menunggu Arya, mantan suaminya. Pembicaraan mereka kali ini adalah tentang menjual rumah yang selama 2 tahun pernikahan mereka sebut sebagai masa depan. Nara menyandarkan punggungnya ke kursi. Matanya yang tajam, yang terbiasa menyelami pikiran orang lain, kini mengamati pintu, menunggu kedatangan Arya. Saat ia sedang melamun, seorang pelayan pria menghampirinya. Pelayan itu, yang di lencana bajunya tertulis nama Bagas, memiliki wajah ramah dengan rambut sedikit berantakan. Pria itu membungkuk, menyingkirkan cangkir kosong, dan meletakkan minuman baru yang dipesan Nara, segelas es teh lemon. Namun, saat Bagas meletakkan alas cangkir, ia menahan tangannya sebentar. Dengan gerakan cepat dan nyaris tak terlihat, ia menyelipkan selembar kertas kecil yang terlipat di bawah cangkir itu. Matanya bertemu dengan mata Nara selama sepersekian detik. Sebuah isyarat peringatan yang tidak bisa diartikan. Bagas tersenyum profesional. "Selamat menikmati Bu Nara," katanya pelan, lalu berbalik pergi. Nara menunggu sampai punggungnya menjauh. Jantungnya berdebar tanpa alasan yang jelas. Dengan hati-hati, ia mengambil kertas itu. Lipatan itu terbuka, memperlihatkan tulisan tangan yang terburu-buru dengan tinta hitam. Isinya membuat bulu kuduk Nara berdiri. "Jangan lihat pria di pojok," atau kalimat itu terputus, atau mungkin memang disengaja. Rasa takut bercampur dengan profesionalisme dan rasa ingin tahu seorang psikolog menyelimuti Nara. Ia diperingatkan, tetapi sebagai seorang yang terbiasa berhadapan dengan anomali pikiran manusia, ia tidak bisa mengabaikan ancaman yang tidak lengkap itu. Melawan insting untuk patuh, Nara diam-diam dan perlahan memutar kepalanya ke kanan, menuju pojok terjauh kafe di sana. Di bawah cahaya paling redup, duduklah seorang pria. Usianya mungkin akhir 50-an atau awal 60-an. Pakaiannya lusuh, kemeja flanel yang sudah pudar warnanya, dan wajahnya tampak murung, diselimuti janggut tipis yang tidak terurus. Pria itu duduk sendiri. Di mejanya hanya ada secangkir air putih dan buku catatan tua. Hal yang paling aneh adalah perilakunya. Ia tampak berbicara sendiri. Tangannya sesekali bergerak di udara seolah sedang melukis. Matanya kosong, namun bibirnya tak berhenti menggumam. Ia tampak seperti seseorang yang terlempar dan kehilangan arah hidup. Saat Nara mencoba mengalihkan pandangan, semuanya sudah terlambat. Pria itu mengangkat wajahnya, dan mata mereka bertemu. Mata pria itu berwarna coklat gelap, tidak melihat ke arah Nara, melainkan seolah melihat melalui Nara, seperti ia sedang memandang sesuatu yang jauh di masa lalu. Kecemasan menusuk hati Nara. Kemudian, pria itu perlahan berdiri, gerakannya kaku, seolah ia baru sadar bahwa ia punya tubuh. Ia mulai berjalan, langkah demi langkah, menuju meja Nara. Nara menahan napas. Ia ingin berteriak atau lari, tetapi kakinya terasa membeku. Ia menatap Bagas yang berada di balik meja kasir. Namun, Bagas tampaknya sedang sibuk sehingga tidak melihatnya. Pria itu kini berdiri di samping meja Nara. Wajahnya yang keriput mendekat, dan suara gumamannya kini terdengar jelas meskipun pelan. "Langit cerah sekali hari ini," pria itu memulai. Suaranya serak namun lembut, birunya seperti mata air di pegunungan. Nara menelan ludah. "Ada yang bisa saya bantu, Pak?" Pria itu mengabaikannya, menunjuk ke udara kosong di atas bahu Nara. Ada gadis berbaju kuning
di bawah pohon kenari. Ia tertawa sambil memberi makan burung dara. Burung-burung itu jinak, mereka hinggap di bahunya. Nara melihat sekeliling. Tidak ada gadis berbaju kuning, tidak ada pohon kenari, dan langit di luar jendela kafe sedang mendung. Pria itu tidak sedang mendeskripsikan kafe ini. Ia sedang mendeskripsikan suatu pemandangan dari dalam kepalanya. Dia memanggilku, "Ayah," bisiknya. Lalu matanya kembali kosong. Rasa takut Nara berubah menjadi ngeri. Ucapannya tidak jelas, acak, dan menunjukkan disorientasi yang mendalam. Nara yakin, pria ini memiliki masalah psikologis yang serius. Tepat pada saat itu, pintu kafe terbuka, dan Arya masuk. Ia melihat mantan istrinya. Nara tampak sangat tidak nyaman diajak bicara oleh seorang pria tua yang berdiri terlalu dekat. Arya segera menghampiri. "Nara, ada masalah apa?" "Maaf, aku terlambat." Arya menatap pria itu dengan tatapan tidak senang. "Permisi Pak, kami sedang ada urusan pribadi." Pria itu tersentak, seperti tersadar dari mimpi. Ekspresinya bingung, lalu perlahan kembali murung. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, ia berbalik dan kembali ke pojoknya. Arya menarik kursi di hadapan Nara. "Siapa dia? Kenapa dia mengganggumu? Sebaiknya kita pergi saja dari sini. Cari tempat lain." Nara menggeleng, wajahnya pucat. Tidak apa-apa. Pria itu hanya butuh teman bicara, tapi ia tidak berbahaya. Nara harus menyelesaikan urusan rumah itu. Namun, meskipun Arya sudah duduk, pikiran Nara tetap tertuju pada pria di pojok. Tiba-tiba, Bagas datang dengan wajah menyesal. Ia berjalan dari konter, menghampiri meja Nara. "Maafkan saya karena baru datang," kata Bagas, membungkuk sedikit. "Saya tidak bermaksud mengabaikan. Tadi ada sedikit masalah di kasir. Saya mohon maaf atas perilaku Pak Agus. Saya sudah memperingatkan, tapi kadang beliau memang tidak bisa dikendalikan." Arya, yang masih kesal, mendengus. Peringatan macam apa? Tempat ini seharusnya dijaga agar pelanggannya nyaman. Kalau tahu ada orang aneh seperti itu, seharusnya diusir, bukan dibiarkan mengganggu orang lain. Nara langsung menengahi. Merasa tidak nyaman dengan nada bicara Arya yang menghina. "Arya, hentikan. Dia sudah melakukan yang terbaik. Dan pria itu tidak mengganggu. Dia hanya sedang bingung. Dia tidak berbahaya. Hanya butuh empati sedikit." Nara menatap Bagas dengan meyakinkan. "Terima kasih, kami baik-baik saja." Bagas mengangguk, tampak lega sekaligus terkesan. Ia mundur perlahan ke konter, namun matanya tetap tertuju pada Nara, seolah mengagumi keberaniannya membela orang asing yang sakit. Malam itu, Nara tidak bisa tidur. Urusan penjualan rumah Arya yang rumit terasa hambar dibandingkan dengan teka-teki pria di pojok. Sebagai seorang psikolog yang mendedikasikan hidupnya untuk memahami jiwa manusia yang terluka, kasus Agus terasa seperti panggilan. Ia merasa berkewajiban untuk memahami siapa Agus. Keesokan harinya, alih-alih pergi ke praktik, Nara memacu mobilnya kembali ke kafe Senja Manis. Kafe itu sepi. Meja di pojok juga kosong. Nara merasa sedikit kecewa. Ia memilih meja yang lebih dekat ke kasir, memesan kopi yang sama, dan menunggu. Beberapa menit kemudian, Bagas yang melayaninya. Nara menunggunya kembali ke konter. Setelah Bagas tidak melayani siapapun, Nara mendatanginya. "Bagas, boleh aku bertanya?" "Tentu, Bu Nara," jawab Bagas, tampak sedikit canggung. "Dan soal catatan kemarin, saya harap Ibu tidak marah." Nara menggeleng cepat. "Tidak, aku justru berterima kasih karena kamu sudah memperingatkanku. Boleh aku tahu siapa pria itu?" Bagas menghela napas. "Namanya Pak Agus. Dia pelanggan tetap di sini. Dia datang hampir setiap hari, duduk di sana dan bicara sendiri. Kami semua sudah mengenalnya. Kadang ucapannya memang membuat pelanggan lain takut. Makanya saya selalu mengingatkan mereka. Tapi kenapa kalian tidak pernah mengusirnya?" "Kami merasa kasihan, Bu," jawab Bagas tulus. Dia selalu membayar, tidak pernah merusak barang, atau melakukan hal aneh yang membahayakan. Dia hanya hidup di dunianya sendiri. Pemilik kafe juga membiarkannya. Lagi pula, dia tidak pernah mengganggu siapapun, kecuali kalau dia yang memilih untuk mendekat. Seperti ke Ibu kemarin. Maaf sekali lagi, dari cerita Bagas, Nara mendapatkan potongan puzzle. Pria itu konsisten, terisolasi, dan tampak mengalami delusi atau kilas balik yang kronis. Nara mulai memproses informasi ini melalui lensa profesionalnya. Ini bukan sekadar kasus orang aneh di kafe.
Ini adalah manifestasi nyata dari trauma. Ia menyadari bahwa beberapa orang yang mengalami krisis psikologis yang parah, terutama terkait kehilangan, seringkali terjebak dalam momen traumatis. Momen itu terus berulang di pikiran mereka sebagai sebuah rekaman yang tidak pernah selesai. Kalimat yang Agus ucapkan, "Langit cerah, ada gadis berbaju kuning memberi makan burung," pasti berasal dari kenangan tertentu. Itu adalah potret kebahagiaan yang hilang, sebuah adegan terakhir yang otaknya putuskan untuk diulang. Mungkin sebagai mekanisme pertahanan, agar ia tidak perlu menghadapi kekosongan saat ini. Bagi Agus, kafe itu bukanlah sekadar kafe, melainkan semacam portal. Sebuah ruang tunggu menuju kenangan terindahnya yang terus ia harapkan akan kembali. Nara memutuskan, ia tidak bisa hanya menjadi pengamat. 2 hari kemudian, Nara kembali. Kali ini, ia datang lebih awal, dan meja di pojok sudah terisi. Agus ada di sana. Nara menarik napas panjang. Ia memesan kopi, lalu bukannya duduk di meja yang ia pilih, ia berjalan lurus ke pojok. "Permisi Pak Agus, boleh saya duduk di sini?" tanya Nara dengan nada lembut, tanpa rasa takut. Agus mengangkat wajahnya, terkejut, seolah baru pertama kali melihat orang asing mengajaknya bicara dalam waktu yang lama. Bagas di konter mengamati mereka dengan ekspresi tegang. Agus hanya mengangguk pelan. Nara duduk di hadapannya. Ia tidak mencoba menginterupsi. Ia hanya mendengarkan saat Agus memulai narasinya yang familiar. "Burung dara itu sangat jinak," gumam Agus, menggerakkan tangannya seolah sedang membuang remah-remah roti. Ia selalu tertawa. Gadis itu juga tertawa seperti bunyi lonceng angin. Nara menunggu jeda. Setelah keheningan singkat, ia memperkenalkan diri. "Perkenalkan, Pak Agus. Nama saya Nara. Saya seorang psikolog." Agus berhenti menggumam. Matanya fokus pada Nara, seolah ia baru melihatnya. Ada secercah pengakuan yang menyedihkan di matanya. "Aku datang ke sini karena dekat dengan taman," kata Agus. Suaranya lebih jelas dari sebelumnya. Ia menunjuk keluar jendela, ke arah jalanan sibuk yang tidak ada tamannya. "Taman itu, taman tempat terakhir kali aku melihatmu." Nara mengernyitkan kening. "Apa maksud melihatmu?" Kata ganti orang kedua itu jelas merujuk pada seseorang yang dia bayangkan ada di sana. Bukan Nara. Dia sedang berbicara kepada orang lain melalui medium Nara. Dalam pikiran Agus, siapapun yang duduk di depannya adalah perwakilan dari masa lalunya yang hilang. "Taman itu penting sekali ya Pak?" tanya Nara hati-hati. Apa yang terjadi di taman itu? Sejak hari itu, kafe senja manis menjadi tempat praktik kedua Nara. Dorongan rasa kemanusiaan dan naluri profesional membuatnya sering datang untuk bicara dengan Agus. Bagas, si pelayan, selalu mengawasi dari jauh, sesekali membawakan mereka air dan menanyakan kabar. Diam-diam, Bagas mulai menaruh kekaguman pada Nara yang berani dan peduli. Agus, secara bertahap, mulai membangun jembatan kecil antara dunianya dan dunia nyata. Nara adalah jembatan itu. Dari pertemuan-pertemuan itu, Nara mengetahui bahwa Agus dulunya adalah seorang guru matematika yang bersemangat. Ia mencintai pekerjaannya dan sangat menyayangi putrinya yang bernama Cantika. Namun, perceraian yang pahit dan serangkaian krisis psikologis lainnya menghantamnya bertubi-tubi. Setelah perceraian, ia kehilangan hak asuh dan akhirnya kehilangan kontak total dengan Cantika. Krisis psikologisnya memuncak dan Agus mundur ke dalam dirinya sendiri. Taman yang ia sebut adalah Taman Suropati, tempat ia terakhir kali menghabiskan waktu bersama Cantika sebelum perpisahan itu. Bagi Agus, rekaman kenangan itu adalah satu-satunya tempat ia bisa hidup. Ia terperangkap dalam adegan terakhir kebahagiaan itu. Nara juga membagikan pengalamannya sendiri tentang perceraian. Meskipun berbeda skala, rasa kehilangan dan kebutuhan untuk mendefinisikan ulang hidupnya sendiri menciptakan ikatan empati yang dalam. Nara menjadi teman, konselor, dan pendengar bagi Agus. Ia memastikan Agus mendapatkan pengobatan yang lebih tepat dari profesional, dan yang terpenting, ia menanamkan harapan baru. "Pak Agus, Cantika sekarang sudah remaja. Ia tidak akan selamanya menjadi gadis kecil di bawah pohon kenari," kata Nara suatu sore. "Anda harus keluar dari taman itu. Anda harus memberinya kesempatan untuk melihat ayahnya yang sebenarnya. Bukan hanya hantu yang terperangkap dalam kenangan." Agus selalu menolak. Ia merasa takut. "Bagaimana jika dia menolakku, Nara? Aku sudah membuat hidupnya malu. Aku tidak mau dia melihatku yang seperti ini. Dia hanya ingin melihat ayahnya, Pak."
Dan Anda bukan hanya pria di pojok kafe. Anda adalah guru. Anda adalah ayah. Ketakutan Anda adalah hal yang manusiawi, tapi pengampunan adalah hal yang lebih kuat, desak Nara. Akhirnya, setelah berminggu-minggu dibujuk, ada perubahan kecil. Agus menuliskan sebuah nomor di buku catatannya yang lusuh. Ini nomor kontak adik mantan istri saya. Mungkin dia bisa memberitahuku apakah Cantika baik-baik saja. Nara merasa kemenangan kecil yang luar biasa. Itu adalah langkah pertamanya kembali ke dunia nyata. Nara menelepon nomor itu. Dengan hati-hati, ia menjelaskan situasinya tanpa melebih-lebihkan atau mengurangi. Ia terkejut ketika mendapat jawaban. Cantika, yang kini berusia 15 tahun, sebenarnya masih ingin bertemu ayahnya. Selama ini, ia hanya tidak tahu harus bagaimana mendekati Agus yang tampak sangat sakit. Nara mengatur pertemuan itu. Lokasinya tentu di kafe senja manis. Bagi Agus, itu adalah ruang aman. Baginya, itu adalah tempat yang mengubah hidupnya. Hari pertemuan tiba. Nara dan Agus duduk di meja yang sama. Agus tampak lebih rapi. Ia mencukur janggutnya dan mengenakan kemeja yang lebih baik. Namun, tangannya gemetar. Cantika datang sesuai jam yang telah disepakati. Ia adalah seorang gadis tinggi dengan rambut dikepang dan mata yang sama persis dengan mata Agus. Ia mengenakan sweater abu-abu, bukan baju kuning, tetapi bagi Agus, ia adalah manifestasi dari harapan yang akhirnya muncul dari masa lalu. Jeda itu terasa lama. Cantika menatap ayahnya, matanya berkaca-kaca. Agus tidak memulai dengan narasi taman. Ia hanya berkata, "Cantika, kamu tumbuh begitu cepat." Cantika langsung memeluk ayahnya. Pelukan mereka canggung pada awalnya, sebuah pelukan yang penuh dengan keraguan. Namun, perlahan, pelukan itu berubah menjadi rengkuhan yang erat, penuh emosi, pengampunan, dan penantian panjang. Air mata Agus menetes di bahu putrinya, mencuci bersih kenangan pahit yang selama ini menjebaknya di pojok kafe. Nara dan Bagas, si pelayan, berdiri tidak jauh dari mereka, menyaksikan adegan itu dengan mata yang berkaca-kaca. Setelah Cantika dan Agus mulai mengobrol dengan lebih santai, Bagas menghampiri Nara. "Nara, kamu sungguh luar biasa," bisik Bagas. "Saya tidak pernah melihat Pak Agus sebahagia itu. Semua orang di kafe ini hanya melihat pria aneh di pojok, tapi kamu melihatnya sebagai manusia." Nara tersenyum, kelelahan namun bahagia. "Saya tahu bagaimana rasanya terperangkap. Hanya saja, perangkap saya berbentuk dokumen perceraian, bukan taman kenangan." Bagas mengangguk paham. Dia melihat lebih dari sekadar pelanggan yang peduli. Dia melihat seorang wanita yang kuat, lembut, dan memiliki hati yang besar. Mereka berbagi keheningan yang panjang, keheningan yang jauh lebih bermakna daripada obrolan singkat mereka sebelumnya. Kehidupan di kafe senja manis perlahan berubah. Agus mulai pulih. Ia tidak lagi datang dan duduk di pojok. Ia duduk di meja yang lebih terang, minum kopi biasa, dan rutin bertemu Cantika dan Nara. Kafe itu, yang dulu adalah ruang tunggu menuju trauma, kini menjadi simbol harapan dan awal baru. Namun, suatu pagi, Nara datang dan Agus tidak ada. Sehari, 2 hari, seminggu. Nara mulai kebingungan. Apakah Agus baik-baik saja? Apakah Agus kambuh lagi? Nara duduk di meja biasa dan menunggu Bagas menghampiri. "Pak Agus kemana, Bagas?" tanya Nara khawatir. Bagas tersenyum misterius. Ia tidak menjawab, melainkan meletakkan sebuah bingkisan di meja Nara, sebuah buku puisi bersampul biru tua. "Pak Agus menitipkan ini untukmu tadi pagi. Beliau akan pindah keluar kota, tinggal bersama Cantika yang baru saja pindah sekolah," jelas Bagas. Nara membuka buku itu. Di halaman pertama tertulis, "Untuk Nara, yang mengajarkanku untuk melihat lebih dalam. Terima kasih karena tidak takut pada pria aneh di pojok kafe." Hati Nara terasa hangat dan pedih. Bagas, yang masih berdiri di sampingnya, tiba-tiba bertanya. Suaranya terdengar sedikit gentar. "Setelah ini, apakah kamu tidak akan datang lagi?" Nara menatap buku itu, lalu menatap Bagas. Kafe itu hanya tempat ia bekerja, dan kini ia sudah menyelesaikan misinya. Ia mengangkat bahu. "Ya, mungkin tidak." Bagas menghela napas. Kekecewaan jelas terlihat di matanya. Nara bangkit, membawa buku itu, dan berjalan menuju parkiran. Ia belum mencapai mobilnya ketika ia mendengar suara Bagas. "Nara, tunggu!" Nara berbalik. Bagas berlari menghampirinya
Napasnya tersengal. Saya tahu ini tidak tepat, kata Bagas, mencoba mengatur napasnya. Tapi saya sudah lama ingin mengatakan ini. Sejak saya lihat kamu peduli pada Pak Agus, saya diam-diam menyukaimu. Saya tidak tahu harus bilang apa. Tapi tolong jangan pergi begitu saja. Air mata Nara tumpah. Bukan air mata sedih, tapi air mata emosi yang selama ini ia tahan. Ia baru bercerai, hatinya masih rapuh, dan pengakuan tulus dari seorang pria yang tidak ia duga membuatnya terharu. Bagas, saya baru bercerai. Saya belum siap, bisik Nara, suaranya tercekat. Bagas tersenyum, senyum yang meyakinkan. Tidak apa-apa, saya bisa menunggu. Tapi ingat, kafe itu selalu terbuka untukmu. Kapanpun kamu butuh teman bicara, atau sekadar ingin melihat wajah pelayan yang khawatir ini. Sejak saat itu, Nara sering datang. Kadang hanya untuk duduk dan minum kopi sambil membaca buku Agus. Jika Nara tidak datang, Bagas akan memberanikan diri mengirim pesan singkat atau mendatangi kantor praktik Nara dengan alasan mengirimkan kopi baru tanpa terasa. Setahun berlalu, hubungan mereka tumbuh perlahan di atas fondasi empati, kopi, dan keberanian untuk melihat lebih dalam. Pada peringatan setahun setelah perpisahan dengan Agus, Bagas melamar Nara di meja yang sama, yang dulu ditempati pria di pojok. Kali ini, Nara sudah siap. Senja manis bukan lagi kafe di mana perpisahan dibicarakan, melainkan kafe di mana hati yang terpecah kini menemukan awal yang baru.